PT Agincourt Resource atau PT AR untuk kedua kalinya menggelar aksi tanam mangrove dari hati untuk bumi. Pengelola tambang emas Martabe itu menanam 60.000 bibit mangrove serta menebar 50.000 bibit kerang dan kepiting di atas lahan seluas 19 hektar di Kelurahan Kalangan dan Desa Sititio, Ilir, Kecamatan Pandan Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Sebelumnya, pada Februari 2023, PT Agincourt Resources atau PT AR menanam 30.000 bibit mangrove di lahan seluas 10 hektar serta menebar 10.000 bibit kerang. Dengan demikian, PT AR telah memendam 90.000 bibit mangrove di area seluas 29 hektar. Presiden Direktur PT Agincourt Resources, Mulyadi Sutio, mengatakan penanaman mangrove di sekitar lokasi pertambangan merupakan wujud nyata komitmen PT AR dalam menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Hal ini pun sejalan dengan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan dalam memenuhi pelaksanaan aspek pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, pasca tambang, dan pasca operasi yang dimuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018. Menurut Mulyadi, aksi tanam mangrove ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional dan secara aktif berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup. Pada kegiatan ini, PT AR juga menggandeng kelompok tani hutan mandiri lestari. Bibit mangrove yang disiapkan kali ini adalah bibit lokal jenis Rhizophorae sp, Avicennia spp, Nipah fruticans, Bruguiera sp. Sementara bibit kelompok Crustacea atau kelompok kerang yang disebarkan berjenis locust dan kepiting berjenis bakau dalam kondisi sehat dan segar. Selain memiliki manfaat ekologis, aksi tanam mangrove diharapkan berdampak positif pada keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar. Diharapkan ekosistem mangrove nantinya dapat dikembangkan menjadi area perikanan dan pariwisata. Dosen sekaligus pakar kehutanan Universitas Sumatera Utara, On Rizal, menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, penanaman mangrove ini nantinya sangat berdampak pada nelayan, karena mangrove ini akan menjadi lumbung ikan bagi nelayan. On Rizal berharap agar mangrove ini nantinya dilestarikan. Kalau bagi masyarakat lokal yang sangat penting adalah nelayan. Ini ada lumbung, kalau petani itu ada lumbung padinya, itu mangrove. Nah, kalau bagi negara itu tadi, negara sudah berjanji ke dunia global itu menurunkan emisinya, ya kan, zero ya, pollution itu tahun 2030 antara yang kita emisikan, misalnya dari kendaraan, dari pabrik, dengan yang kita serap dari udara kita simpan, itu nanti nilainya nol. Senior Manager Corporate Communication PT AR, Katarina Hardono Siburian, mengatakan aksi tanam mangrove ini tidak hanya sekedar menanam saja, tapi sekaligus merawat dan melestarikannya di daerah konservasi ini. Karena kita tidak hanya berkomitmen untuk menanam, tapi juga memelihara dan menjaga supaya mangrove tersebut benar tumbuh dengan baik gitu di sini dan membantu tidak hanya mengurangi emisi gas kaca seperti tujuan besar Astra Goal Net Zero Emission 2030, kami bagian kecil dari itu, tapi juga bahwa kami benar-benar mempedulikan, memperhatikan masyarakat tidak hanya di Tapanuli Selatan di mana kami bekerja, tapi juga di Tapanuli Tengah. Katarina menegaskan komitmen PT AR dalam aksi tanam mangrove tidak hanya mencerminkan komitmen PT AR terhadap kaidah teknis pertambangan yang baik, good mining practice, tetapi juga menunjukkan komitmen PT AR dalam menjalankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG. Implementasi aspek ESG secara konsisten dilakukan PT AR. Terbukti sejak 2012 hingga 2023, PT AR telah menanam 73.815 bibit pohon di area reklamasi dan 38.306 bibit di luar area tambang emas Martabe. Sementara, lahan yang sudah direklamasi selama periode 2012 hingga 2023 mencapai 47,18 hektar. Sebagai bagian dari grup Astra, aksi tanam mangrove ini bertujuan mendukung Astra 2023 Sustainability Aspirations yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca grup Astra Scope 1 dan 2 sebesar 30%.
Hal ini sejalan dengan Nationally Determined Contribution atau NDC yang memuat komitmen negara untuk menetapkan target pengurangan emisi di Indonesia, salah satunya dengan cara membangun ekosistem mangrove. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kotop Nasution. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.